Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini memandu Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih ya untuk Anda yang selalu menunggu dan selalu menyimak juga. Semoga semakin menguatkan ibadah kita. Kemarin sudah tahu bagaimana khusyuk, insya Allah semakin khusyuk begitu ya ibadahnya. Berbuat apa saja, terutama berbuat kebaikan pun juga khusyuk. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya itu kawan, apakah sudah semangat? Nah, harapannya pagi hari ini kalau yang belum semangat, sesudah mendengarkan Dialog Fajar kali ini bersama Ustadz Umar Jaini semakin semangat ya. Beliau pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu semangat Ustadz ya. Alhamdulillah. Sehat juga ya Ustadz Iyalah, ya. harus semangat hidup Masya ini kan. Allah, betul-betul. Karena yang namanya semangat itu kan biasa Ustadz, rentannya itu hanya pagi hari gitu Ustadz. Siang udah mulai loyo, sore dan lain sebagainya. Karena kemarin sudah khusyuk, istilahnya harus semakin semangat lagi supaya konsisten lagi. Itu yang seperti apa ya Ustadz Umar yang diajarkan dalam agama kita? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya kawan, saya kira sangat menarik diskusi kita pada pagi hari ini dalam acara Dialog Fajar ini, yaitu dengan tema makin bersemangat. Nah, penting sekali semangat ini. Hidup tanpa semangat ya loyo ya. Iya betul. Loyo. Tapi itulah keluar biasaan agama kita ini, Islam ini selalu mengajarkan ajaran-ajaran untuk kebaikan itu ditekankan untuk semangat, Mbak Ayu. Ya. Jadi untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu nggak boleh klewes-klewes. Apa klewes-klewes itu ya? Ya tadi slow, aras-arasan gitu ya Ustaz kira-kira ya. gitulah. Jadi di dalam Al-Quran itu yang kalau urusan-urusan kebaikan itu harus disegerakan. Masya Allah. Harus disegerakan. Dan bahkan ada ayat yang menyatakan seperti berlomba. Jadi dianjurkan untuk berlomba. Untuk berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Masya Allah. Jadi dengan lomba itu berarti bahwa untuk mencapai sesuatu, kalau identik dengan lomba tadi itu ya, lomba itu kan identik dengan perebutan atau merebut sesuatu atau meraih sesuatu untuk supaya menjadi pemenang gitu kan ya. Betul. Nah maka ada beberapa ayat nanti yang coba kita sitir di Al-Quran tentang kayak bagaimana kita harus selalu semangat, berlomba, bersegera untuk berbuat baik. Nah, maka kalau diistilahkan dengan perlombaan itu berarti ada sesuatu yang mau diraih. Itu artinya ada tujuan. Jadi maka kawan, hidup ini harus selalu menetapkan tujuan. Apa tujuan yang mau kita raih? Ada tujuan yang besar. Tentu tujuan yang besar kita adalah bagaimana kelak setelah mengakhiri hidup ini bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang sangat besar, tujuan yang harus menjadi tumpuan bersama. Nah, bagaimana kita meraih berlomba-lomba untuk bisa kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya perlombaan, jadi sekali lagi untuk berbuat makin bersemangat itu di dalam Al-Quran memang diajarkan untuk bersegera
dan bahkan dianjurkan untuk berlomba. Nah, yang namanya perlombaan itu berarti pertama ada yang dituju, ada yang mau diraih. Nah, maka bagaimana kita menetapkan apa kira-kira dalam hidup ini yang harus kita raih. Yang kedua, dalam perlombaan itu, maka karena ada yang dituju, segala sesuatu kita arahkan, segala daya dan upaya untuk mengarahkan bagaimana agar mencapai yang dituju itu. Yang berikutnya tentu harus fokus supaya bisa kita meraih apa yang mau kita tuju, yang mau kita yang namanya perlombaan itu, yang mau kita ambil itu. Maka berikutnya tidak terpengaruh dengan lingkungan yang menggoda. Nah, karena sudah fokus tadi jangan sampai hidup kita ini terpengaruh sehingga kita lengah dari apa yang mau kita raih, yang mau kita tuju. Nah, yang namanya perlombaan itu pasti ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, itulah kawan sebagai dasar kita bahwa hidup ini harus semakin bersemangat. Nah, di dalam kesemangatan itu Al-Quran menggambarkan sebagaimana perlombaan, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan itu dengan prinsip-prinsip yang telah kita diskusikan tadi. Ya, harus ada yang dituju, mengerahkan segala daya upaya kita, harus fokus, tidak terpengaruh lingkungan yang ada, yang menggoda, dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, itu Al-Quran sangat luar biasa memberikan tips kepada kita, umat manusia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, saya coba buka tafsir-tafsir di beberapa tafsir. Maksudnya begini ayat ini. Setiap umat kita ini berada di mana saja, apakah di barat, di timur, di utara, di selatan, benua ini, itu kita punya kiblat satu, yaitu di Ka'bah itu. Jadi fokusnya di situ, Mbak Ayu. Jadi Al-Quran ini menggambarkan di mana saja kita berada, kita punya satu fokus. Apakah di baratnya Ka'bah, di timurnya Ka'bah, di selatannya, di utaranya, semua fokusnya adalah bagaimana mengfokus kepada kiblat Ka'bah itu. Nah, ini menggambarkan bahwa kita harus punya tujuan hidup, punya fokus yang harus diraih. Nah, tentu kalau ini kan sebuah gambaran ya, begitulah Islam sudah sekian ribu tahun yang lalu memberikan pelajaran yang luar biasa. Jadi kita harus fokus menetapkan satu tujuan. Kalau di sini digambarkan adalah kiblatnya adalah Mekah atau Ka'bah itu, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dimanapun kita berada, itu kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Yang namanya lomba-lomba tadi, lomba itu kan prinsip tadi sudah kita diskusikan. Merebut fokus, sesuatu, meraih ya, betul. Berkompetisi, harus taat dengan aturan yang ada, mengorbankan segala sesuatu demi untuk yang dicita-citakan itu. Nah, itulah gambaran dari sebuah perlombaan itu. Nah, kawan, dalam hal ini bagaimana kita meraih hal-hal yang baik atau menuju hal baik itu tidak boleh ditunda-tunda, tapi harus kita segerakan agar supaya apa yang kita raih itu bisa
segera kita bisa capai yang kita cita-citakan itu. Ada lagi saudara kawan yang sangat detail lagi dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah, ini dalam surat Ali Imran 133. Jadi kawan, Islam menganjurkan di dalam Al-Quran itu, pokoknya kalau kaitannya dengan kebaikan, itu kita tidak boleh leha-leha. Dan disegerakan. Harus segera ditunaikan kebaikan-kebaikan itu. Agar apa? Agar kita meraih kebahagiaan surga. Masya Allah. Nah, tentu surga itu bukan hanya di akhirat nanti saja. Setelah kita mengakhiri ini. Surga di dunia adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Jadi kalau kita berbuat baik dan dilakukan dengan segera dan tidak ditunda-tunda, maka Al-Quran mengingatkan kepada kita akan mendapatkan kebaikan surga, baik di dunia dan terlebih nanti ketika di akhirat. Jadi sangat penting sekali agar setiap saat kita terus merenung untuk makin bersemangat dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena apa? Dalam ayat yang lain juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang ialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surat Al-Mulk. Ini lagi ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa harus semakin berkompetisi. Karena memang Allah menurunkan manusia ini diuji. Nah, ujian itu kan kompetisi, Mbak Ayu ya. Diuji supaya diketahui siapa yang paling baik prestasinya. Nah, maka memang kawan, kita ini sekali lagi Al-Quran ini luar biasa mengajarkan kepada kita, pokoknya dalam hal sesuatu kebaikan-kebaikan itu harus dilakukan dengan segera, dengan semangat tinggi. Kemudian apa yang kita lakukan itu insya Allah akan kembali kepada kita. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, inilah kawan yang menyadarkan kepada kita, maka kalau kita bersegera untuk berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga semuanya semakin semangat begitu ya Ustadz. Amin. Untuk berbuat kebaikan, apalagi yang sudah berbuat baik, ini harapannya konsisten gitu ya Ustadz ya. Sudah khusyuk dan selalu semangat. Ya, tadi itu Mbak Ayu, ada tujuannya. Jadi setiap saat kan kita ini menentukan tujuan. Tapi tentu tujuan akhirnya ya apa semua tadi itu untuk kembali nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Ustadz Umar pagi hari ini memberikan kita semangat untuk berbuat lebih baik insya Allah dan konsisten khusyuk juga. Demikian juga dialog Fajar untuk pagi hari ini, kawan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.